Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari kasus ini. Ini adalah tentang perkembangan teknologi internet yang melahirkan konsep big data sebagai gudang raksasa yang menampung berbagai informasi dari media sosial, sensor, hingga juga arsip digital. Data yang sangat besar ini dan kompleks tidak dapat lagi dikelola dengan software tradisional, sehingga dibutuhkannya teknologi big data untuk mengumpulkan, menganalisis, dan juga memahami data secara cepat. Dalam konteks ini, pemerintah Big Data dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan strategis, termasuk strategi komunikasi krisis seperti yang terjadi pada COVID-19 ketika pemerintah menghadapi persoalan manajemen informasi dan dari kepercayaan publik. Oke, selanjutnya itu permasalahan utama pada kasus ini yaitu yang pertama kesulitan dalam mendefinisikan krisis. Setiap krisis memiliki karakteristik dan pola yang berbeda. Sebelum dapat menggunakan big data untuk mengelola krisis, pemerintahan harus terlebih dahulu memahami apa sih yang dimaksud dengan krisis tersebut. Terus yang kedua itu pemanfaatan big data untuk akselerasi program. Nah, permasalahan ini nih mencakup bagaimana pemerintahan dapat mengubah volume data yang besar dan bervariasi dari media sosial menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti untuk mempercepat implementasi program-program pemerintah khususnya selama masa krisis. Terus selanjutnya, identifikasi masalah melalui tahapan media sosial. Permasalahan ini menyoroti perlunya pemerintah memiliki tahapan atau metodologi yang jelas untuk menganalisis data media sosial. Nah, tahapan ini juga penting untuk menyaring kebisingan dari data media sosial dan mengidentifikasi sinyal-sinyal krisis yang nyata atau masalah yang mendesak yang memerlukan respon cepat. Oke, selanjutnya, alasan kami memilih kasus ini karena topik dalam kasus ini itu sangat relevan dengan kondisi nyata, khususnya pada saat pandemi COVID-19, di mana pemerintah pemerintah itu menghadapi tantangan besar dalam komunikasi krisis. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana teknologi big data dan juga media sosial itu bisa eh, dimanfaatkan untuk memahami opini publik, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan strategi komunikasi pemerintah.
Di sini saya akan menganalisis ataupun mereview kasus terkait dengan materi mingguan. Kasus yang saya bahas di sini adalah krisisnya komunikasi pemerintah Indonesia pada saat COVID-19. Nah, sejak awal penyebaran virus, masyarakat ini menuntut informasi yang cepat, akurat, dan juga transparan. Namun dalam praktiknya, pemerintah justru mengalami kesulitan dalam menyajikan data yang konsisten serta mengolah arus informasi yang sangat masif. Di tengah maraknya media sosial, setiap isu dapat menyebar begitu cepat, sementara klarifikasi resmi sering terlambat. Hal ini membuat pemerintah tampak tidak siap dalam merespon krisis. Nah, pada saat COVID-19 ini juga ada banyak masalah. Yang pertama itu adanya ketidakpercayaan publik. Ini tuh muncul karena pernyataan pejabat seringkali menimbulkan blunder. Yang kedua itu inkonsistensi pesan. Ini tuh contohnya kayak kita dapat informasi dari lembaga satu, terus kita dapat informasi juga dari lembaga yang lain, lembaga kedua, tapi informasinya itu berbeda-beda. Jadi masyarakat pun bingung mana nih informasi yang akurat ataupun data yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Dan yang ketiga itu tuh respon pemerintah yang lambat. Ini juga menjadi masalah karena, pemerintah tuh cepat banget kalau soal isu ataupun apa sih yang hoaks-hoaks seperti itu, yang lebih viral kebanding informasi resminya. Semua ini memunculkan kesan bahwa pemerintah ini tidak memiliki sense of crisis sehingga komunikasi krisisnya ini tidak berjalan efektif. Next. Lalu dari dampak, masalah ini pun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun menurun drastis. Hoaks semakin cepat berkembang dan kebijakan publik sulit diterima. Sebagai langkah perbaikannya itu, pemerintah pun mulai memanfaatkan big data dengan melakukan mentoring, secara real time sehingga pemerintah pun, jadi tahu isu apa yang muncul di website ataupun di media sosial. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kaitan teori dengan kasus. Yang pertama itu adalah Database Management System atau DBMS. Ini tuh seharusnya mampu memastikan data terstruktur seperti jumlah kasus harian, data pasien, vaksinasi, dan juga distribusi logistiknya. Supaya mereka ini tuh tetap konsisten dan nggak ada miskomunikasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Masalah inkonsistensi pesan ini juga yang muncul sebenarnya bisa diminimalisir dengan adanya satu database nasional yang terintegrasi. Lalu yang kedua adalah evidence based policy. Ini tuh menegaskan pentingnya pengambilan keputusan berdasarkan data, bukan hanya sekedar asumsi ataupun opini pejabat. Karena kalau misalnya dari pejabat tuh kan suka banget ngelebih-lebihin ataupun kayak nggak sesuai dari faktanya. Nah, jadi kebijakan berbasis data yang konsisten ini, pemerintah bisa menyampaikan narasi tunggal yang jelas, sehingga komunikasi krisisnya ini pun jadi lebih efektif, dan masyarakat pun jadi lebih percaya nih dari informasi yang diberikan oleh pejabat. Next. Lalu yang ketiga adalah big data analysis. Ini tuh pemerintah bisa menganalisis tren percakapan ataupun mendeteksi rumor dan juga membaca sentimen masyarakat secara real time. Hal ini menjawab permasalahan respon pemerintah yang lambat karena isu bisa terdeteksi lebih awal sebelum menimbulkan kepanikan. Lalu yang terakhir adalah big data dengan karakteristik 5F. Itu tuh ada volume, velocity, variety, veracity, dan juga value. Ini tuh relevan dengan fenomena opini publik di media sosial yang jumlahnya sangat besar, menyebar cepat, beragam format, dan belum tentu akurat. Dengan pengolahan big data ini, opini tersebut dapat diolah menjadi informasi yang bernilai untuk menyusun strategi komunikasi secara krisis. Oke, jadi ada usulan solusi berbasis teknologi akuntansi dari kasus ini. Usulan pertama yaitu ada integrasi big data dengan sistem informasi akuntansi. Jadi big data dan juga media sosial itu bisa digabungkan dengan sistem informasi pemerintahan. Misalnya, ketika masyarakat memberi komentar atau keluhan terkait bantuan pada saat pandemi, itu datanya nanti bisa dianalisis lalu dipadukan dengan laporan realisasi anggaran. Nah, hasilnya nanti pemerintah itu bisa tahu apakah dana itu benar-benar sampai ke masyarakat dan apakah anggaran itu berjalan sesuai dengan rencana.
Lalu usulan kedua itu ada analisis biaya dan juga efisiensi anggaran. Nah, jadi di dalam krisis ini dana yang keluar itu kan biasanya sangat besar, seperti kesehatan dan juga untuk bantuan sosial atau bansos. Nah, dengan big data, pemerintah itu bisa menghitung secara detail eh, biaya yang sudah dikeluarkan, lalu nanti mereka bandingkan dengan anggaran awal. Nah, dari situ bisa diketahui apakah penggunaan dana tersebut sudah efisien atau ada pemborosan yang perlu mereka perbaiki. Next. Yang ketiga yaitu ada audit dengan data analitik. Jadi audit itu kan biasanya dia melakukannya itu setelah laporan keuangan selesai. Nah, tapi karena adanya dengan big data ini, audit itu bisa dilakukan lebih cepat. Nah, jadi auditor itu bisa langsung menganalisis data transaksi dalam jumlah besar untuk menemukan penyimpangan tersebut. Misalnya dana yang tidak sesuai tujuan atau terindikasi disalahgunakan. Nah, dengan cara ini resiko korupsi atau penyalahgunaan anggaran itu bisa ditekan sejak dini. Lalu yang keempat itu ada transparansi dan juga akuntabilitas publik. Jadi laporan keuangan berbasis big data itu bisa dibuat lebih terbuka dan juga real time. Nah, misalnya masyarakat itu mau mengakses informasi mengenai dana krisis yang sudah dipakai, kemana dana disalurkan dan juga apa hasilnya. Nah, hal inilah yang membuat nantinya pemerintah itu lebih akuntabel dan juga meningkatkan kepercayaan publik maupun masyarakat karena penggunaan dana itu terlihat jelas dan tidak ditutup-tutupi. Nah, selanjutnya berdasarkan kasus penggunaan big data pada media sosial sebagai strategi komunikasi krisis pemerintahan. Ini adalah beberapa dampak positif yang diharapkan. Yang pertama itu respon krisis yang lebih cepat dan akurat. Dengan memantau dan menganalisis data real time dari media sosial, pemerintahan dapat mendeteksi masalah dan isu-isu krisis yang lebih awal. Nah, hal ini tuh memungkinkan mereka untuk merespon dengan cepat, memberikan informasi yang akurat, dan juga dapat mengambil tindakan yang diperlukan sebelum situasi memburuk. Terus yang kedua, pengambilan kebijakan berbasis data. Penggunaan big data dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang masalah sosial dan kebutuhan masyarakat. Nah, data ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang lebih terinformasi dan responsif. Tidak hanya dalam situasi krisis, tetapi juga dalam perancangan jangka panjang. Nah, terus yang ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menggunakan data publik untuk mengelola krisis dan membuat keputusan, pemerintah dapat menunjukkan transparansi dalam tindakan mereka. Nah, hal ini tuh dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada publik karena keputusan yang diambil didasarkan pada data dan informasi yang tersedia secara luas. Selanjutnya, ringkasan temuan penting dari kasus ini yaitu implementasi big data di media sosial itu dapat menjadi strategi penting komunikasi krisis di pemerintahan. Nah, dalam kasus pandemi COVID-19, kelemahan komunikasi itu terlihat dari ketidakpercayaannya publik, inkonsistensi pesan, dan juga hilangnya sense of crisis. Nah, oleh karena itu, pemerintah itu perlu mendefinisikan krisis itu dengan sangat jelas, memanfaatkan big data, serta mengoptimalkan media sosial agar komunikasi itu nantinya lebih efektif, transparan, dan juga menjaga kepercayaan masyarakat. Oke, selanjutnya implikasi praktis di masa depan dari kasus ini adalah bagaimana pemerintah dapat secara lebih canggih dan terintegritas menggunakan big data dari media sosial. Yang pertama itu prediksi dan pencegahan krisis. Di masa depan, praktik ini tuh dapat berkembang dari sekedar respons menjadi kemampuan untuk memprediksi dan mencegah krisis sebelum terjadi. Nah, dengan analisis big data yang lebih canggih, pemerintahan dapat mengidentifikasikan pola-pola percakapan atau sentimen negatif yang menjadi tanda awal potensi krisis, seperti ketidakkepuasan sosial, penyebaran disinformasi, atau isu kesehatan masyarakat, sehingga tindakan preventif dapat diambil.
Terus yang kedua itu layanan publik yang lebih terpersonalisasi. Nah, informasi yang diperoleh dari big data ini dapat digunakan untuk memberikan layanan publik yang lebih personal dan relevan. Misalnya, pemerintahan dapat menargetkan kampanye informasi kesehatan kepada kelompok demografi tertentu atau menyesuaikan layanan tanggapan bencana berdasarkan kebutuhan spesifik suatu wilayah, yang semuanya itu didasarkan pada data dari media sosial. Terus yang terakhir, peningkatan partisipasi publik. Big data dapat menjadi alat untuk mengukur engagement publik dan memfasilitasi partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat. Nah, di sini pemerintah dapat menggunakan umpan balik dari media sosial untuk mengukur efektivitas kebijakan, mengidentifikasi kebutuhan warga, dan juga membuat keputusan yang lebih inklusif dan responsif terhadap suara publik.